Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqnal laddatan nadhari ila wajhikal karim wa syauqa ila liqaik. Cabang yang kedua dari ma'rifatullah setelah at-tauhid, yang kedua adalah at-tajrid. Tidak akan saya bahas tentang akar kata dan makna yang ribet daripada tajrid ini. Yang ringan-ringan saja, karena kan ini ngobrol gitu. Jadi kalau mau khusus harus ada kajian khusus. Tinggal datang ke majelis ilmu, kita buka kitabnya di kitab-kitab yang berkaitan dengan tauhid. Tajrid ini adalah mengosongkan diri dari selain Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah Subhanahu wa taala dinamakan dengan makhluk. Makhluk apapun juga. Jadi hati ini kosong, hanya Allah Subhanahu wa taala. Praktisnya dalam tajrid ini adalah melaksanakan ikhlas. Jadi ikhlas ini adalah praktek daripada tajrid. Ikhlas ini ada ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam niat, dan ikhlas dalam berakidah. Perlu diperhatikan, sepertiga dari kandungan Al-Quran adalah ikhlas dalam akidah. Ikhlas dalam akidah ini lebih kita kenal dengan tauhid. Lawan tauhid adalah syirik. Orang yang syirik disebut dengan musyrik. Sedangkan ikhlas dalam niat lawannya riya. Nah, orang riya ini adalah lawan daripada orang yang tidak ikhlas dalam niatnya. Karena niatnya itu ada selain daripada Allah. Sebetulnya orang riya ini tidak terlalu berbahaya dibandingkan dengan orang yang syirik. Kalau orang yang syirik itu sudah fatal. Tapi orang riya ini masih mending-mending gitu. Mending-mending riya ini. Tapi mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang riya. Karena riya ini masuknya dalam skema tidak ikhlas di dalam niat. Karena niatnya tidak karena Allah. Lalu ikhlas dalam beramal. Nah, lawan daripada ikhlas dalam beramal ini adalah bid'ah. Walaupun nanti bid'ah itu ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Tapi lebih kita gambarkan bid'ah di sini maksudnya adalah beramal yang tidak sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhlas itu ada ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam niat, dan ikhlas dalam berakidah. Lawan daripada ikhlas dalam akidah adalah syirik. Lawan daripada ikhlas dalam niat adalah riya. Atau boleh dimasukkan ujub, gumede, berbangga diri. Lalu lawan daripada ikhlas dalam beramal adalah bid'ah. Maksud di sini adalah bid'ah sayyi'ah yang tidak sesuai dengan tuntunan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan tuntunan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Puncak daripada tajrid adalah kita akan menuju kepada makom pana. Apa itu makom pana? Pana itu adalah tenggelam dalam lautan rububiyah dan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikat tajrid ini adalah tenggelam dalam rububiyah dan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Murni karena Allah Subhanahu wa taala. Itu sekilas tentang tajrid. Lalu yang ketiga, cabang daripada ma'rifatullah itu adalah tafrid. Nah, beda-beda tipis antara tajrid dan tafrid. Sebetulnya sama, tafrid ini juga sama mengosongkan diri dari selain Allah Subhanahu wa taala. Perbedaannya hanya dalam
apa namanya istilah saja. Perbedaannya dalam istilah saja. Kalau tauhid, cabang ma'rifatullah yang pertama tauhid, itu tauhid kan qat'u al-andad, memastikan bahwa Allah itu tidak berbilang. Itu tauhid. Makanya kan Islam ini disebut dengan agama tauhid. Kalau tajrid itu qat'u al-asbab. Artinya memastikan diri, memutuskan bahwa segala amal yang kita perbuat ini adalah tanpa sebab. Sebabnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tafrid ini adalah qat'u al-jam'i. Artinya memutuskan daripada jama', dari jumlah yang banyak. Itu maksud tafrid. Kan tafrid itu kalau dilihat daripada akar kata itu dari parroda yuparridu tafridan. Nah, sama mengosongkan diri dalam menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala tanpa wasilah. Kalau tajrid ini tanpa sebab, sebabnya hanya Allah. Kalau tafrid tanpa wasilah atau tanpa perantara, perantaranya hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya. Jadi kalau tajrid tanpa sebab, sebabnya hanya Allah. Kalau tafrid tanpa wasilah atau tanpa perantara, perantaranya hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam tafrid ini minimal ada 5 unsur dalam tafrid. Nanti bisa dibahas yang 5 unsur ini. Yang pertama khauf, takut hanya kepada Allah. Yang kedua taat, yaitu senantiasa taat, patuh hanya kepada Allah. Yang ketiga wara', yaitu menuju Allah Subhanahu wa taala dengan membelakangi segala urusan yang lain. Itu wara'. Yang keempat ikhlas, seperti yang tadi. Ikhlas kepada Allah baik dalam niat, ucapan dan perbuatan. Serta yang kelima al-muraqabah, pendekatan diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya. Dalam ibadah ini itu merasa ada kehadiran Allah Subhanahu wa taala, ada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala.